Oke, setelah twist ending untuk Code yang mengejutkan, akhirnya sekarang ini Code mewarisi karma putih, sebuah kekuatan murni dari tekad seorang Otsutsuki yang tak akan pernah padam. Code yang di animenya memiliki jam tayang disorot lebih banyak karena keusilan dan aksinya bug seperti Toby ternyata memang ditampilkan serupa dengan chapternya. Semua ini related dengan aksi Code seperti pembahasan kita dahulu bahwa Code ini sebenarnya adalah pemimpin yang sebenarnya. But yang menarik soal Code Kara ini nanti bakal jadi seorang Otsutsuki. Dan kita tahu mewarisi banyak peninggalan dari Jigen atau bahkan Isshiki, orang yang dihormatinya itu. Oke, relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karma putih Code Kara. Oke, ini adalah pembahasan lanjutan dari video pertama soal kepergian Kurama. Kali ini lebih dalam soal Code Kara, si Otsutsuki yang diwarisi karma putih. Cerita ini berjudul Apa yang Diwariskan, dan kisahnya berbunyi seperti ini. Setelah ia bangun dari tidurnya, Code Kara ini mengintip keadaan Jubi dan memeriksa apakah keadaan baik-baik saja. Di sini sepertinya ada percakapan yang mengingatkan Code jika dahulu ia adalah wadah bagi Isshiki, tapi semua itu gagal. Dan sambil melihat tanda itu, Code mengatakan, karma ini adalah kegagalan. Tidak seperti Kawaki, saya tidak pernah bisa menjadi wadah yang sempurna. Lalu tiba-tiba Isshiki muncul dan mengejutkan Code Kara sembari buru-buru mengatakan, Code, pengikutku yang setia dan terkasih, karma putih tanpa sebuah wadah itu adalah warisanku untuk dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dengan karma putih itu, Code, kamu akan memiliki tekad kekuatan seorang Otsutsuki. Jiwaku akan segera padam, tetapi tekad seorang Otsutsuki tidak boleh berhenti. Kamu akan memberi makan Kawaki dan Boruto ke Jubi dan menumbuhkan pohon dewa itu. Makanlah buah cakra yang tumbuh itu nanti, Code, dan perbaharuilah tubuhmu. Ketahuilah, Code, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru, lalu lahaplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini. Teruslah berkembang sampai kamu menjadi satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Lalu diakhiri dengan perkataan Code kepada Isshiki tuannya seperti ini. Dari lubuk hatiku, aku akan menyingkirkan orang-orang yang sudah merebut keinginanmu. Dan seperti yang kita tahu, dalam endingnya ini Code dengan tatapan kosong menyebutkan Kawaki, Amado, Sasuke, Naruto, dan wadah Momoshiki Uzumaki Boruto. Apakah yang kira-kira akan dilakukan Code berikutnya? Nah, yang menarik dari semua itu, Code ini memang benar-benar bisa membangkitkan kekuatan dari seorang Otsutsuki, dan jika semua berjalan dengan lancar tentunya. Yang menarik adalah mengenai karma putih. Seperti yang kita tahu, normalnya karma adalah bentuk kompresan atau replika data dari seorang Otsutsuki kepada para wadahnya. Mereka bisa dipilih atau bahkan terpilih. Tetapi untuk Code ini, sebagai seorang wadah yang gagal, ia memiliki karma yang juga ternyata dalam bentuk karmanya yang paling unik. Karena karma itu berwarna putih. Dan ini malahan seperti sebuah pemberian kekuatan yang bisa membuat Code ini mendapati kekuatan besar-besaran dari seorang Otsutsuki murni. Sekarang, jika mengingat Kawaki di adegan pembuka itu memiliki karma lagi dan bertempur melawan Boruto, tapi di mana Code Kara? Apakah karma itu sebenarnya untuk membangkitkan Isshiki kembali untuk kedua kalinya? Karena ia begitu menyukai dan menghormati tuannya itu. Nah, bayangkan saja dengan Jigen, ia begitu ingin mendapati perhatiannya. Di chapter ini, dia bahkan mengatakan seperti ini. Dari lubuk hatiku, aku akan menyingkirkan orang-orang yang sudah merebut keinginanmu. Wah, ini bakal keren sekali sih. Belum ada yang tahu apakah Code ini akan membangkitkan Isshiki atau bahkan ia akan tetap menjadi seorang Otsutsuki jika ia memakan buah cakra itu setelah menjaga Jubi. Nah, di sini Code Kara sendiri memang sekarang sebagai orang terakhir yang menjaga Jubi, dan dalam organisasi itu pada akhirnya semua impian Jigen diwariskan kepada Code sendiri. Itu tadi adalah kisah soal karma putih dan seorang Otsutsuki. Nah, yang menarik soal penggambaran Otsutsuki ini, Code sepertinya bisa memiliki hal spesial dengan karma putih itu. Lalu kami pikir sekarang dan seterusnya akan memperlihatkan tentang Code ini. Bisa jadi dari masa lalunya, apakah ia teman dari Arashi atau juga anak yang diambil Jigen lalu dirawat dan gagal jadi seorang wadah, namun tetap dimasukkan dalam anggota squad Kara. Nah, belajar dari masa lalu, biasanya sensei itu selalu membuat orang-orang konyol atau diremehkan tiba-tiba adalah dalang dalam sebuah masalah besar. Kabuto serta Toby adalah salah satu contoh nyatanya. Dan dari awal kemunculannya di anime pun, kita juga udah curiga nih, karakter ini sepertinya akan memainkan peran lebih. Apalagi dikatakan Delta, dari semua orang di Kara, Code adalah orang yang memiliki hubungan terdekat dengan Jigen.
Bahkan Code tidak ragu-ragu menyerang Jigen. Ya kita tahu meskipun ini cuma meminta perhatian aja sih. Ini seperti layaknya seorang kakak terhadap adiknya sendiri. Tapi sayangnya nih, Code ini sempat kecewa. Orang yang diandalkan Jigen dan diberi harapan besar adalah Kashin Koji. Itulah kenapa Code sendiri sangat membenci keberadaan dari Koji. Nah yang menarik nih, para inner Kara yang di chapternya ini sudah pada berguguran, tetapi Kashin Koji dan Code ini masih hidup dan mereka bisa aja ketemu suatu saat nanti. Tetapi dia tidak terlihat menyebutkan nama Koji di akhir ceritanya, dan kami pikir nih, kita jadi penasaran banget soal cerita sosok yang satu ini untuk kedepannya. Dan seperti perkataannya di animenya itu, bahwa dari urutan angka Romawi Kara ini, Code bisa saja menyebabkan rasa sakit kepada mereka semua. Kita jadi teringat ada sesuatu perkataan Momoshiki yang menarik dahulu guys. Seseorang yang telah menjadi dewa, maka orang itu sudah bukanlah orang biasa lagi. Dan Code berpeluang besar akan hal itu. Karma putih yang sangat berbeda dan telah dimiliki oleh Code. Oke, seperti yang kita tahu, dalam kisahnya di anime yang menampilkan sosok Code ini lebih sering, di sana ia terlihat Code ini memiliki tingkat analisis yang tajam dan diketahui oleh Delta. Di sini ia terlihat sangat usil dan menjengkelkan, tetapi Code sendiri adalah anggota paling loyal di sekuat Kara. Semua yang kita tahu tentang Code sebentar lagi akan diperlihatkan lebih detail lagi pastinya setelah semua ini related antara hubungan di chapternya serta hubungannya dalam anime. Code Kara juga belum banyak yang tahu seperti apa bentuk dari kekuatannya itu, dan juga dibandingkan rekan-rekan lain seperti Delta atau bahkan Kashin Koji. Nah sekarang ini setelah ia menyebutkan kata Amado di bagian akhir itu, apakah mungkin nih Code ini sudah tahu jika Amado telah berkhianat kepada Kara? Dan kita tahu menyebabkan semua hal buruk terjadi pada Jigen si Ishiki. Jika di animenya Code sudah curiga jika balon udara tersebut disabotase, Code memahami jika seseorang dalam organisasi itu sedang bermain-main. Dan sekarang harusnya ia sudah tahu sih orang itu adalah Amado sendiri. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Code? Apa yang akan terjadi kepada Amado selanjutnya guys? Setelah Kashin Koji pun juga sempat shock, ternyata Amado meminta perlindungan kepada Konagakure, dan pada akhirnya menyebabkan Koji ini untuk kabur sementara waktu dari Jigen saat itu. Dan kami pikir nih, mungkin saja suatu saat nanti dua orang Kara ini akan bertemu dengan Pak Tua Amado. Yang kita tahu dalam chapternya ini, Sumire juga tampak curiga dengan pria satu itu. Ini tentu menarik tentang keberadaan Amado juga untuk selanjutnya. Menarik nih. Nah yang jelas saat ini soal Code sebagai penutup, biasanya nih musuh terberat tidak selalu berada di awal cerita. Mereka akan datang dan merubah kondisi seperti halnya beberapa villain masa lalu seperti Tobi atau bahkan Madara. Dan sekarang ini mungkin saja adalah eranya Code. Nah gimana menurut pendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai warisan karma putih untuk Code Kara. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.